Shalom seluruh ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur dan berbangga di hadapan Tuhan atas segala anugerah dan kemurahan-Nya di dalam hidup kita masing-masing. Dan terlebih pada saat ini, marilah kita sama-sama mengambil waktu sejenak untuk kita pakai mencari kehendak Tuhan melalui renungan malam pada saat ini. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 241. Nyanyian kemenangan iman nomor 241, Yesus mau kami percaya, baginya dengan terang. Yesus mau kami percaya, baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya, baik malam baik siang. Percaya, Yesus mau kami percaya, bersinar karena Yesus. Yesus mau kami percaya dan turut firman-Nya, dan kami hidup sertanya di surga selamanya. Percaya, Yesus mau kami percaya, bersinar karena Yesus. Kita berdoa. Kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu saat ini, Bapa di dalam sorga, buat segala anugerah dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, dan terlebih memberikan kami waktu kesempatan yang indah pada saat ini, di mana kami berada di sekitar hadirat-Mu, mendekatkan diri kami melalui renungan pada malam hari ini. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami saat ini, baik ibu-ibu yang mendengarkan firman-Mu ini, begitupun juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya kami sama-sama dituntun oleh Tuhan dan diberikan kemampuan untuk mampu melakukannya dalam seluruh langkah kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?
suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah firman Tuhan saat ini, dan melalui firman Tuhan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu perempuan yang arif. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata arif berasal dari bahasa Yunani, yaitu Sophia, yang berarti bijaksana atau cerdik, dan yang kedua, paham atau mengerti. Nah, apa sebenarnya yang dituntut dari pengertian kata ini adalah bahwa seorang perempuan harus menjadi penata yang baik, menjadi pengelola yang baik, serta bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya. Karena kadang kesibukan, kadang tuntutan hidup, atau kadang masalah dan sebagainya membuat tidak arif dalam menjalani kehidupan. Malahan menurut George Barna, seorang pendiri dan ketua Barna Research Group, yang telah memfokuskan dirinya untuk melakukan riset-riset tentang kekristenan pada zaman sekarang ini, dan berkata bahwa perempuan pada dekade ini mengalami penurunan dalam hidup beriman kepada Tuhan. Maka itulah sebabnya firman Tuhan saat ini datang mengajari kita, khususnya kepada para ibu-ibu, kepada kaum perempuan, bahwa dituntut untuk tampil menjadi seorang arif di dalam kehidupannya. Dan itulah sebabnya firman Tuhan saat ini mengajari tentang apakah yang seharusnya dilakukan di dalam kehidupannya untuk tampil sebagai seorang perempuan yang arif dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan saat ini tentang apakah yang menjadi kriteria sebagai seorang perempuan yang arif di dalam kehidupannya. Maka yang pertama yang saya dapat simpulkan melalui firman Tuhan adalah perempuan yang cakap. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-31, di situ kita menemukan kriteria perempuan yang arif adalah harus cakap di dalam kehidupannya. Nah, cakap yang dimaksudkan di sini tidak dilihat atau tidak dinilai dari ilmu pengetahuan, walaupun itu sangat bermanfaat di dalam kehidupan. Tetapi kecakapan seorang perempuan dinilai dari karakternya, dinilai dari karakter yang dimiliki di dalam kehidupannya. Karena ingat bahwa ilmu pengetahuan untuk otak kita, tetapi karakter itulah yang menghasilkan tindakan yang baik. Karakter itulah yang menghasilkan perilaku yang baik di dalam kehidupan. Dan ketika sudah menghasilkan tindakan atau perilaku yang baik, maka itu akan berdampak di dalam dirinya, yaitu menjadi seorang perempuan yang bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Bertanggung jawab melalui cara bekerja keras, menjadi seorang pengelola yang baik, dan juga menjadi seorang perhatian terhadap seluruh anggota keluarganya. Namun ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kecakapan yang dimaksudkan firman Tuhan saat ini bahwa bukan hanya sebatas itu, tetapi kecakapan yang dituntut oleh firman Tuhan juga saat ini adalah
bagaimana pintar memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada, peluang atau kesempatan yang dimiliki di dalam kehidupan. Sama seperti Maria dalam pembacaan kita, dia pintar menggunakan, dia pintar memanfaatkan kesempatan peluang yang ada di dalam hidupnya, yaitu dikatakan bahwa dia duduk dekat kaki Tuhan, dia terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, dia terus mendengarkan apa firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan sangat berbeda dengan saudaranya, yaitu Marta, yang hanya sibuk melakukan urusan-urusan yang bersifat sementara, dan itulah yang menjadi kelemahan bagi Marta. Kemudian yang kedua, apakah kriteria perempuan yang arif di dalam kehidupannya? Yang kedua yang kita lihat melalui pembacaan firman Tuhan saat ini adalah perempuan pebisnis yang baik. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin istilah ini cukup asing bagi kita. Lalu mungkin kita berpikir, apakah yang perlu kita bisnisi di dalam rumah tangga kita? Bisnis apakah yang akan kita jalankan di dalam rumah tangga kita ini? Lalu kita sudah mulai berpikir tentang apa untung rugi di dalam kehidupan kita ini. Namun ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tuntutan seperti ini adalah tuntutan oleh firman Tuhan. Dan inilah salah satu yang menjadi kriteria seorang perempuan yang arif di dalam hidupnya, ketika dia sudah mampu menjadi pebisnis yang baik di dalam kehidupannya. Nah, pebisnis yang baik yang dimaksudkan di sini tidaklah sekedar berpikir tentang apa untung rugi terhadap sesuatu yang dilakukan di dalam kehidupannya. Apalagi jangan sampai kikir ya. Karena jangan sampai berpikir bahwa kalau saya keluarkan ini apa untungnya, lalu saya akan rugi. Jadi bukan itu yang dimaksudkan dengan pebisnis yang baik. Tetapi pebisnis yang baik yang dimaksudkan firman Tuhan di sini adalah selalu berpikir tentang apa manfaat setiap apa yang dilakukan, setiap pengeluaran di dalam kehidupannya. Jadi memang seorang perempuan harus menjadi pebisnis yang baik di dalam rumah tangganya. Berpikir apa manfaat ketika ada sesuatu yang mau dibeli. Dia harus berpikir apa manfaatnya ketika ada pengeluaran yang dilakukan di dalam hidupnya. Karena jangan sampai ada pengeluaran yang dilakukan tetapi tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya di dalam kehidupan, hanya terbuang percuma saja, atau jangan sampai justru hanya menjadi hura-hura saja di dalam kehidupan. Namun apa yang ditekankan oleh firman Tuhan saat ini, bahwa seorang perempuan yang arif adalah pebisnis yang baik di dalam kehidupannya, yaitu dia berpikir tentang apa manfaat, baik itu manfaat bagi dirinya sendiri dan juga apa manfaat bagi keluarganya. Dan juga dikatakan bahwa seorang perempuan pebisnis yang baik di dalam hidupnya adalah seorang yang tekun, adalah seorang yang bekerja keras, dan adalah seorang yang menjadi pengelola yang baik di dalam rumah tangganya. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kedua hal ini dilakukan dalam rumah tangga, maka seorang perempuan akan tampil menjadi perempuan-perempuan yang arif, atau perempuan-perempuan yang bijaksana di dalam menjalani kehidupan. Dan itulah sebabnya kiranya melalui firman Tuhan saat ini memberikan sebuah semangat baru, memberikan sebuah inspirasi baru untuk tampil menjadi perempuan-perempuan yang arif dalam menjalani kehidupan. Amin. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan mendoakan seluruh ibu-ibu pada saat ini melalui doa pada saat ini. Mari kita berdoa.
Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu atas segala anugerah dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan. Terima kasih atas segala lindungan dan penyertaan-Mu, bahwa hingga sampai saat ini Tuhan selalu peliharakan dan lindungi kami, walaupun kami masih diperhadapkan kepada wabah virus corona. Namun oleh kuasa Tuhanlah maka kami kuat dan sehat sampai saat ini. Begitupun juga kami bersyukur atas ajaran firman-Mu saat ini yang mengajari kami, dan terkhusus yang mengajari para perempuan-perempuan untuk tampil menjadi perempuan yang arif dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Dan itulah sebabnya saat ini hamba-Mu datang berdoa, dan kami semua berdoa kepada-Mu, mendoakan untuk seluruh ibu-ibu dalam menjalani kehidupan, baik itu yang bekerja, begitupun juga yang beraktivitas di rumah-rumah, dalam berbagai kesibukan-kesibukan mereka. Engkau senantiasa yang menuntun dan menolongnya, bahwa di tengah kesibukan apapun, di tengah tuntutan hidup apapun, dan di tengah kegiatan apapun yang mereka lakukan, mampukanlah mereka ya Tuhan untuk tampil sebagai seorang yang arif dalam menjalani kehidupan, yaitu mereka harus menjadi seorang yang mampu memanfaatkan peluang kesempatan yang ada, memiliki kecakapan-kecakapan di dalam menjalani kehidupan, dan juga harus tampil sebagai pebisnis-pebisnis yang baik dalam menjalani kehidupan, dalam melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing. Tuntunlah ya Bapa di dalam surga, berikan senantiasa kekuatan, berikan senantiasa hikmat dan kemampuan daripada-Mu untuk mampu melaksanakan apapun yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu-ibu dalam rumah tangga mereka masing-masing, supaya dalam menjalani semuanya itu mereka terus tampil menjadi perempuan-perempuan yang bijak dalam seluruh langkah kehidupan. Kami terus berdoa ke hadapan hadirat-Mu, jadikanlah mereka sebagai perempuan-perempuan yang teladan juga dalam seluruh langkah kehidupan mereka. Bantu terus dan berkati terus dalam menjalani kehidupan. Peliharakanlah selalu ya Tuhan, kuatkan iman percaya dalam menjalani hidup, sehingga dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan, benar-benar mereka tampil sebagai orang-orang atau pribadi-pribadi yang dapat diteladani di dalam kehidupan. Dan itulah sebabnya kami datang berdoa kepada-Mu, mendoakan dalam rumah tangga mereka, para suami-suami Tuhan, Engkau memberkati dalam berbagai kesibukan-kesibukan. Begitupun juga anak-anak mereka, Tuhan Engkau mengurapi dan memberkati, supaya dalam kehidupan, dalam perjuangan-perjuangan mereka, selalu Tuhan urapi dan memberkati. Begitupun juga ya Tuhan, jadikanlah keluarga-keluarga mereka masing-masing menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang selalu mencari Tuhan, dan menjadi keluarga yang diurapi dan yang diberkati oleh Tuhan. Kami datang berdoa ke hadapan hadirat-Mu, bahwa walaupun wabah virus corona ini belum berlalu sepenuhnya dari dalam bangsa negara kami ini, yang cukup membuat kepanikan, yang juga mendatangkan ketakutan, kebimbangan, dan kekhawatiran. Dan itulah sebabnya kami datang berdoa, mendoakan untuk seluruh ibu-ibu pada saat ini, kaum perempuan saat ini. Tuhan tolonglah mereka, supaya walaupun harus menjadi pengelola yang baik, pebisnis yang baik di dalam rumah tangga mereka, kuatkan iman percaya, supaya tidak takut, tidak khawatir, tidak bimbang dalam menjalani kehidupan, melainkan selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mempercukupkan, bahkan lebih lagi berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan pribadi, begitupun juga di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, kiranya melalui renungan firman-Mu saat ini,
menjadi sebuah pegangan tersendiri dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bahkan melalui renungan singkat pada saat ini, dijadikan sebagai suluh dan terang dalam menjalani kehidupan mereka, supaya mereka tampil sebagai perempuan-perempuan yang arif dalam menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, sepanjang hidup kami dalam sepanjang malam ini, Tuhan selalu peliharakan dan berkati, lindungi dan peliharakan selalu, untuk senantiasa menikmati kemurahan-Mu, untuk senantiasa menikmati tuntunan-Mu, sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang segar, untuk siap menjalani hidup, untuk siap melakukan aktivitas di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin.